wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'ul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innal ulama warathul anbiya wa innal anbiya lam yarithuna dinaran wal dirhaman wa inna warithuna ilma faman akhadha bi hafdhin wafirin. Sadaqallahu azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu. Waktu saya mepet nih. Ya. Saya diminta untuk membawakan tentang akikah. Tapi sebelumnya bahwa menuntut ilmu adalah sesuatu yang diperintah oleh Rasulullah. Tadi beberapa ayat Quran saya bacakan bagaimana pentingnya orang-orang yang mendapatkan ilmu derajatnya dilebihkan walaupun sama-sama orang beriman. Bahkan Rasulullah mengatakan bahwasanya ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Dan para nabi Rasul tidak mewariskan dinar maupun dirham, tapi mewariskan ilmu. Barang siapa mengambil warisannya Nabi, maka dia telah mengambil warisannya paling banyak. Maka beruntunglah kita duduk-duduk di majelis ilmu walaupun sambil tiduran. Bapak tahu kan orang-orang pabrik, saya mantan orang Toyota. 33 tahun saya kerja di Toyota. Ya. Jadi saya ngerti teman-teman, saya tahu. Tapi manfaat banget ilmu. Ini bagi sharing ya. Jadi inilah pentingnya ilmu. Ya, bahwa nikmatnya ilmu begitu sangat penting. Sampai Allah memberikan jaminan orang yang menuntut ilmu, dia diberikan jalan keluar yang begitu mudah untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka niatkanlah duduk kita di sini, insya Allah wasilah kita nanti menjadi husnul khatimah, dan kita duduk-duduk di sini nanti bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata akikah dari kata akka yaiku ikan wa akikatan, ya, maknanya hiyal adhu lati yadbahu anil maulud. Artinya akikah itu, ya, sembelihan yang mana pada orang yang baru dilahirkan di hari ketujuh sunnahnya, ya. Kalau Sahibul Mukhtar al-akikah wal ikkah, artinya asy'aru yuladu alaihi kullu maulud minan nas wal bahaim. Artinya ikkah itu seseorang yang baru lahir, ya, maupun binatang yang ada rambutnya itu, maka dikatakan ikkah. Maka juga dikatakan samitus syattu, dinamakan juga syattu, bahasa kita sate, artinya apa? Kambing. Ya, maka dia itu yudbahu anil maulud yaumus usbu', hari ketujuh dari hari kelahirannya, itu sunnah. Makanya sunnah itu kalau dari fikih itu dijalankan, ya, mendapatkan pahala, ditinggalkan nggak apa-apa. Tapi kalau sunnah menurut, ya, muhadis artinya ittiba. Jadi kalau kita melakukan ibadah dengan sunnah, ada ittiba tambahan. Ya, nah ini yang harus kita ketahui. Al-hukmuhu, hukumnya itu akikah sunnatul muakkadun, sunnah muakkad, sunnah yang dikuatkan, ya, sunnah yang dikuatkan. Walau kana al-abu musairan, walaupun bapaknya orang miskin. Karena ini akikah ini memberikan pengorbanan supaya anaknya ini tidak tergadai. Ya, menjadikan doa juga, menjadikan pengorbanan agar anak ini menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik. Nah ini. Fa'alaiha Rasulullah SAW wa fa'alaihi ashabuhu. Dan juga Rasulullah melaksanakan akikah dan para sahabat. Ya, ini diberikan, ya, bagaimana Rasulullah aku an Hasan wal Husain kibasan. Ya, satu kambing.
Jadi boleh akikah 1 kambing, tapi sunnahnya kalau laki-laki 2. Ya. Ini wa yara jaubahal li thawbu wa darhum. Nanti setelah dipotong rambutnya dicukur, ditimbang. Ya, ditimbang. Ditimbang nanti disedekahkan uangnya tuh. Dengan ukuran apa? Kalau di hadis itu perak. Tapi mazhab Syafi'i boleh emas. Ya. Ini yang harus kita ambil pelajaran. Ya. Maka ada yang berpendapat dia juga wajib akikah. Ya, sebagaimana ya Al-Laits, Imam Laits wa Daud Adh-Dhahiri. Kenapa? Yajiru fiha majari fil adhiyah al-hakumu. Sebagaimana hukumnya berkurban. Karena berkurban ada yang berpendapat dia wajib. Kenapa? Karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan. Tapi yang kuat adalah sunnah muakkad. Nah, inilah bagusnya kita melakukan tahu tentang akikah. Ya, berkorbannya itu ya yang harus kita lakukan. Ini yang harus kita lakukan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin ruhibah. Setiap orang yang lahir itu tergadai bi aqiqatihi, dengan akikahnya. Makanya tadi dikatakan para ulama, walaupun dia orang tuanya miskin, kalau bisa gitu. Ya. Apalagi sekarang yang namanya beli pulsa bisa gitu. Tapi ngumpulin buat anaknya masa kagak bisa gitu. Nah, ini yang harus kita ambil pelajaran. Ya. Yudbahu anhu yaumas sabi'ah wa yalahu wa yusamma. Disembelihnya itu hari ke-7 dan dicukur rambutnya dan diberikan nama. Maka para ulama menyuruh kita berikanlah nama yang baik-baik, Abdullah, Abdurrahman, ya, nama yang baik-baik. Ya, jangan nama-nama yang enggak baik. Ya. Karena nama ini doa. Ya. Jadi walaupun namanya orang Jawa, tapi namanya doa, namanya bagus. Ya, namanya artinya itu bagus. Nah, ini yang harus kita ambil. Ya. Inilah yang kata Rasulullah SAW, ya. Anan Nabi SAW qala ma'a gulam aqiqah fa ahbiruhu alaihi daman. Maka seseorang yang baru lahir, ya, dia harus akikah, ada akikahnya. Ya, fa harbahu alaihi daman, maka tumpahkanlah darahnya. Maksudnya ada penyembelihan. Nah, inilah perlunya kita tahu akikah, ya, wa amtu anhul adza, sehingga menghilangkan dari nilai-nilai bahaya, dari gangguan-gangguan setan, ya, dengan akikah ini. Ini yang harus kita ambil. Yang menjadikan akikah ini sunnah muakkad menurut jumhur. Ya, sunnah muakkad. Ya, walaupun tadi ada Imam Laits, Daud Adh-Dhahiri, dia mengatakan wajib. Ya. Makanya dikatakan itu namanya Imam Daud Adh-Dhahiri. Tekstual. Ya, Imam Daud itu zahirnya ayat, zahirnya hadis, dia seperti itu. Nah, inilah yang harus kita ambil pelajaran tentang akikah ini. Yang selanjutnya, mayadhabu anil gulamil wal bin. Apa yang disembelih untuk anak laki-laki dan perempuan? Minal afdal ayadbaha anil walad syattani mutaqarabatani syabhan wasanan. Kalau anak laki-laki sunnahnya afdalnya 2. Walaupun tadi boleh 1. Afdalnya 2. Dan kambingnya itu yang berdekatan dan serupa, yang sunnahnya itu. Ya. Kalau gede-gede, ya sama tuh, bagusnya itu begitu. Namanya kita mau mengakikahkan. Dan seumur, ya, seumur, istilahnya dua-duanya tuh menyerupai. Ya. Wa an binti syattun, sedangkan anak perempuan itu adalah 1. Disuruh kita menyembelih itu anak perempuan adalah 1. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul an gulamun satani mutakafitani wa anal jazir syahatun. Kata Rasulullah,
untuk anak laki-laki 2 kambing dan anak perempuan adalah 1. Nah, ada hadis yang menerangkan seperti ini. Ini yang harus kita ambil pelajaran. Sekarang waktu dzabhi, waktu penyembelihannya. Tadi udah dijelaskan ya Ustaz Awan ya bagaimana penyembelihannya. Tapi kata ulama, wadhabu yakunu yaumus sabi ba'dal wiladah tayassar. Disunnahkan itu kalau bisa hari ke-7 pada saat dari mulai kelahirannya. Jadi kalau hari lahirnya hari Minggu udah dihitung tuh, hari Ahad, Ahad 1, Senin 2 gitu. Hari ke-7 kalau itu memungkinkan. Kalau itu memungkinkan. Wa illa fi yaumir rabi asyar. Kalau enggak hari ke-14. Ya. Dan kalau tidak yaumul wahid wal ishrun. Ya. Artinya hari ke-21. Nah, kelipatan 7. Ini yang harus kita ambil pelajaran sehingga akikah kita ini memang benar-benar mengikuti sunnah. Lantas bagaimana kalau orang-orang yang belum akikah? Ya, silahkan kalau mau akikah. Tapi kalau dia belum berkurban, kalau udah balik dia korban dulu. Karena korban ya adalah haknya dia kepada Allah. Kalau akikah haknya orang tua kepada anaknya. Nah, ini yang harus kita pahamin. Sampai seperti itu. Ya. Ini yang harus kita ambil. Sekarang bagaimana? Ini sampai dibahas. Istama al-adiyah wal akikah. Bertemunya hari nahar, hari penyembelihan kurban, ya, dengan hari akikah. Ya. Jadi kita mau akikah bareng nih sama hari nahar. Apa yang kita lakukan? Ya. Qalat al-Hanbaliyah, berkata Imam Hambali mazhabnya ini, wa idza istama yaumul nahr ma yaumul akikah fa inu yamkunil iktifa bidzabihin wahidatin anhuma. Kita tinggal pilih yang mana kita ambil, salah satu. Ya. Ini yang kata Imam Abu Hanifah seperti ini. Kama idza istama yaumul id yaumul wa yaumul jum'ah wa iktasul li ahdihima. Sebagaimana bertemunya hari Id dengan hari Jumat, mandinya sekali aja. Nah, ini diberikan kepada kita agar kita memahami tentang akikah ini. Maka penting banget kita di dalam akikah ini sehingga ya dalam akikah ini ya bukan saja mendapatkan nilai-nilai pahala tapi hikmah di dalam akikah. Ya, bahwa hikmahnya sangat banyak. Ya. Dalam bentuk adalah yang pertama kata ulama rasa syukur kita kepada Allah. Ya. Kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran anak kita yang sehat. Ya. Nah, tadi kelewatan. Ya. Setelah lahir anak itu diadzankan. Telinga kanannya dan dikomatkan telinga kirinya. Nah, ini yang harus kita jadikan anak-anak kita yang baru lahir. Hikmahnya itu ya bahwa dia adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena apa? Karena kebahagiaan keluarga atas nikmatnya ya kedatangan seorang anak. Ini harus ya bertemunya sanak keluarga kita, subhanallah. Ya. Nah, ini bentuk adanya silaturahim. Ya. Ini yang harus kita ambil pelajaran. Ya. Dan juga ini juga ya menjadikan ya artinya akikah ini sarana spiritual kita untuk membebaskan anak kita ini ya dari tadi tuh yang namanya tergadai itu. Ini yang harus kita ambil. Harus kalau kita punya uang kita kumpulkan. Nah, yang ketiga ya ini menjadikan nilai-nilai doa kita, menjadikan nilai-nilai orang tua kita dalam berharap menjadi anak-anak yang soleh. Ya, inilah bahwa sekali lagi betapa pentingnya kita menuntut ilmu dan juga ilmu-ilmu walaupun tentang ilmu agama sekedar akikah. Ini penting, ya. Jadi kalau ada orang kata ulama itu sampai dari akhir hidupnya tidak menuntut ilmu, ini sangat mengherankan. Ya, inilah besarnya kita duduk di majelis ilmu, besarnya kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala
sampai orang yang duduk di majelis ilmu, malaikat berhenti sejenak. Dalam hadis dikatakan bahwa sampai dia turun ke majelis ilmu mendoakan kita sampai majelis ini bubar. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, silahkan kalau ada pertanyaan. Tafadhol. Ada pertanyaan? Baik, kami buka pertanyaan pada jamaah yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya, kami siapkan 4 hadiah bagi penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, tadi sudah disampaikan materinya, ilmunya sudah bertambah. Yang mau saya tanyakan, Ustaz, bila kita sudah dewasa seperti ini dan kita belum akikah dan kita baru diberitahu sama orang tua kita belum akikah, apa yang sebaiknya kita lakukan, Pak? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Bagus. Bahwa seseorang yang sudah balik atau yang sudah bekerja sementara dia belum diakikahkan, kalau dia belum berkorban, dia korban dulu karena haknya dia korban kepada Allah. Nah, besok baru kita akikah. Ya. Karena akikah itu haknya orang tua kita. Kalau kita akikah itu sunnahnya dimasak ya. Tapi kalau memang pengen ya udah nanti pas korban sekalian niatnya niat akikah silahkan. Tapi udah korban kita tahun sebelumnya gitu. Nah itu boleh ya. Jadi itu seperti itu ulama memberikan kepada kita untuk kita menghilangkan tadi tergadainya kita gitu. Kan Allah akan melihat niat kita gitu ya. Niat-niat kita. Ini sangat baik banget gitu. Sangat bagus banget gitu. Ya, bahwa nilai-nilai itu memang kata para ulama memberikan pengorbanan, bahwa ini memberikan bagian dari ibadah kita, bertambah ikhlasnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiknya begitu. Ya, gitu. Ada lagi? Ada lagi? Silahkan. Tafadhol. Lagi ngisi. Izin Ustaz, menyambung pertanyaan sebelumnya. Sebelumnya juga sudah dijelaskan akikah itu hak orang tua kepada anaknya begitu. Iya. Sekarang apakah tetap dianjurkan seandainya orang tua sudah tidak mampu untuk mengakikahkan anaknya sendiri yang mengakikahkan dirinya sendiri? Baik. Ya tadi para ulama menyatakan bahwa untuk menghilangkan ya, kalau kita punya rezeki silahkan. Hukumnya itu maka dalam usul ya, dalam usul itu kalau nggak ada larangan itu boleh. Nilai-nilai yang ma'ruf itu nilainya sedekah. Ya. Maka kullu ma'ruf sedekah. Setiap yang ma'ruf sedekah. Jadi ini boleh. Jangan dianggap nggak apa-apa. Apalagi kita berharap gitu. Suatu yang namanya dulu orang tua kita nggak mengakikahkan, kita membebaskan akikah kita seperti itu. Ya. Gitu. Jadi di dalam dalil gitu, jangan sampai kita tekstual aja. Kita perlu usul fikih. Ya, usul itu perlu. Makanya kalau perdebatan para ulama sampai perdebatan bagaimana, ini sedikit nyimpang ya, sedikit. Bagaimana orang kalau dalam perjalanannya ya, sudah mencapai 80 kilo, dia berjalankan dia boleh tuh ya dapat rukhsah ya menjamak ya, menjamak mengkosor. Tapi bagaimana kalau bertepatan dengan hari Jumat? Bertepatan hari Jumat nih, kita jalan hari Jumat, boleh nggak kita menjamak? Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan nggak boleh, nggak ada nas, kata Imam Ahmad. Nasnya mana? Karena Jumat beda zuhur sama asar, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi jumhur bilang boleh, kata jumhur. Ada larangan nggak? Nah, ini kita perlu nyusul gitu tuh. Ada larangan nggak? Nggak ada larangan, boleh. Berarti juga boleh kita mengkias. Ya, nah ini. Tapi kita harus paham. Kalau kita sudah paham begini, jangan ribut. Gitu. Maksud saya gitu. Ini perlunya ilmu begitu tuh. Nggak boleh main salah-salahan. Ya, kita tahu. Ya, itu ulama-ulama kita. Ya Allah, ya Rabbi. Sampai saya kadang-kadang nggak terpikir. Ya. Yang sekarang terjadi itu udah dipikirin. Kalau para imam itu mengatakan bahwa akad jual beli di depan. Gitu, ada tawar menawar. Abu Hanifah enggak. Boleh kalau itu jadi uruf.
Coba antum makan di warung Padang, emang narawar dulu kan? Kagak, belakangan. Nah itu Imam Abu Hanifah, itu madzhabnya. Bukan sekedar, oh enggak, ikutin ulama soleh, salafus soleh begitu. Tapi kalau kita kira-kira nih makan, ya ada pembukaan Jakarta Fair, kita makan di situ nggak nawar dulu, habis kita. Kan gitu, harus kita tawar. Kita lihat kondisinya, hurufnya, gitu. Ya tapi berkait yang tadi, jadi boleh, gitu. Ya nggak apa-apa ya, bagus. Gitu. Ada lagi, silahkan. Mungkin yang lain silahkan, pertanyaan yang lain kalau ada yang silahkan itu ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz mau menanyakan terkait biasanya kan setelah prosesi akikah ada potong rambut ya. Ya. Yang sepaham yang saya di daerah maupun di tempat kita itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah potong rambutnya itu nanti dikremasi dan dikonversi, apakah ya ditimbang nanti berapa nilainya. Nah, apakah itu secara rawi atau bagaimana secara Prakteknya. riwayatnya ya, Prakteknya. riwayatnya dari secara dasar dari mungkin di hadis, apakah itu memang sahih? Monggo Ustaz. Baik, makasih. Bahwa tadi udah saya jelaskan bahwa Rasulullah memerintahkan pada saat ya Hasan dan Husain, Fatimah itu melahirkan, dicukur kepalanya, ditimbang, ini ada hadisnya ya. Ditimbang, maka kalau yang sunnahnya itu perak timbangannya. Maksudnya ukuran uangnya itu perak. Harga perak berapa? Misalkan ada setengah gram, harga setengah gram perak berapa? Gitu, ya. Tapi mazhab Syafi'i emas boleh, gitu. Mungkin dia melihat ihtiyat nih, kalau emas lebih gede nih, ya. Itu. Jadi ini yang harus kita ambil pelajarannya, ya, bahwa dalam hadis ini, ya, ayakhbarul lil maulud ismu Hasan wa yakhluqu sya'ruhu wa tasaddaqu bizani bi faddatil yastaru. Jadi dia Hasan itu ditimbang itunya hasil rambutnya dengan perak. Tapi kata mazhab Syafi'i boleh emas. Kenapa? Ya mungkin ihtiyatnya nih emas lebih gede gitu. Kalau memang mau silahkan gitu. Lebih besar. Itu sih yang setahu saya seperti itu. Ya. Jadi ditimbangnya itu seperti ada hadis ini ya, bahwa waktu Fatimah melahirkan Hasan itu dicukur, kata Rasulullah suruh timbang. Cuman memang kalau menurut hadis ulama itu perak. Ya. Tapi mazhab Syafi'i boleh emas. Ya, boleh emas. Itu hadisnya sahih atau hasan atau mursalin? Ini hadisnya ini ya ini riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi, Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Ya, jadi gini, kita kalau mengenai masalah hadis, ya, kan istilah sahih itu istilah Imam Bukhari. Nggak ada Imam Bukhari istilah Hasan. Hasan itu istilah Imam Tirmidzi sebenarnya. Sekarang kita tanya, itu ada hadis muttafaqun alaih, ada hadis rawahu Bukhari Muslim. Apa perbedaannya? Kan ada tuh rawahu Bukhari Muslim, ada rawahu, ya, ada muttafaqun alaih. Apa bedanya? Sama-sama Bukhari Muslim. Beda. Kalau yang namanya rawahu Bukhari Muslim itu adalah sepakat di dalam matan, di dalam isi. Isinya itu konteksnya sepakat. Imam Bukhari saking kalau bahasa Betawi sakleknya itu, nggak mau dia. Sepakat di dalam matannya sama isi. Tapi rawi kalau rawinya nggak beda, kalau beda dia nggak mau. Kalau muttafaqun alaih, matan sama rawi sama. 7 orang perawinya dia semua tuh. Tuh. Ya. Makanya hadis-hadis yang Imam Bukhari itu nanti lihat di Google. Imam Bukhari punya kumpulan hadis dhaif, bukan nggak dipakai. Ini biar kita tahu. Jadi jangan sampai kita hadisnya dhaif tuh. Kita lihat dulu. Ya.
Nanti hadis itu kalau ada yang menguatkan, itu jadi hasan kenaikan kedudukannya. Dalam ilmu hadis begitu. Ya, jadi kita harus paham juga nih belajar fikih, ulama-ulama fikih seperti itu. Kayak hadis mengadzankan anak, itu ada yang mengatakan hadisnya dhaif. Tapi matannya itu sahih. Siapa yang ngelarang? Ada nggak yang mengatakan perkataan adzan dan qomat itu jelek? Orang baru lahir, kata para ulama, itu harus mendengarkan kalimat-kalimat yang thayyibah. Maka disinilah perlu kajian-kajian fikih yang memang menambah pengetahuan-pengetahuan kita. Sehingga di dalam kita ilmu ini insya Allah enak, nuntutnya enak. Nuntut ilmunya enak. Maka kata Imam Syafi'i, wajibnya kita belajar bahasa Arab itu. Maka belajar bahasa Arab kalau nggak belajar uslub, itu kurang indah. Uslub gaya bahasa Arab. Nih sedikit ya, dalam Al-Quran kalimat ghairil maghdubi alaihim waladhdallin itu mana dol, mananya apa? Sesat. Nanti di dalam Al-Quran mana dol nggak sesat. Wa wajadaka dolan fahada. Kami dapati engkau Muhammad dol. Wah bahaya tuh kalau dol lihat sesat tuh. Artinya bingung. Ini namanya uslub. Nanti dalam Quran ada juga mana dol, ya nggak sesat nggak bingung, artinya sia-sia. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Kami jadikan usaha Abraha sia-sia. Ini bukan saya ngomong, ini orang-orang ahli bahasa. Makanya hal yang biasa di dalam perbandingan mazhab itu berbeda. Kata guru saya Muallim Safi Azami itu, orang kalau belajar mazhab itu ibarat pakai nomor sepatu. Ada yang pakai sepatu 42, ada yang pakai nomor sepatu 41, semuanya pakai sepatu. Tapi gelarnya ini mustahid mutlak ya. Kita nggak usah heran kalau kita baca Fathul Mu'in di sarahnya I'anat Talibin, itu kalangan Safiyah aja berbeda pendapat. Ya, inilah keluasannya. Kita nggak usah jauh-jauh, di kalangan Safiyah itu ada perbedaan. Nah ini ilmu kita harus pahamin seperti itu, hal yang biasa. Ya, jadi enaknya kita nuntut ilmu tuh kita nggak tabrakan, nggak saling menyesatkan, itu maksud saya gitu. Ya, itu. Jadi inilah saya rasa ada lagi, silahkan. Ada lagi satu lagi atau cukup? Cukup ya, cukup ya. Baik. Ya, cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.